Hai, di pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil mengupload foto ya. Tapi di function upload ini ada beberapa yang kita masih tulis manual ya. Jadi fungsi upload ini belum bisa digunakan di form lainnya. Contohnya ini kita tulis langsung name-nya di sini. Kemudian tipe file yang diizinkan juga kita tulis di dalam function foto. Ini juga ya. Misalkan untuk form lainnya, dia mau upload file PDF, berarti ini tidak bisa kita gunakan. Kita harus buat lagi function upload yang baru. Jadi kita akan buat ini menjadi lebih dinamis ya, supaya bisa digunakan di form lainnya. Pertama yang ini, foto. Kita akan ganti dengan parameter sebuah variabel file name. Nah ini ya, file name ini kalian blok fotonya, Ctrl D, paste. Dan di function tambah sekarang di halaman tambah ya, untuk function uploadnya ini sudah error. Kenapa error? Karena dia mengharapkan sebuah parameter, sementara tidak kita kirimkan parameternya. Jadi kita harus kirimkan parameternya, itu adalah foto. Kemudian yang kedua ya ini ya, allow types-nya. Ini bisa kalian copy, kita kirim dari sini. Kemudian kita tangkap di parameternya $allow type atau tipe file yang diizinkan ya. Ini bisa kalian copy. Ini sudah tidak kita butuhkan, kita hapus. Tapi ini kalian ganti ya, jadi allow type, supaya nama variabelnya sesuai dengan fungsinya. Kemudian ini ukuran 500. Ini $max size atau file maksimalnya berapa ya. Kita ganti di sini dan kita kirim dari function upload 500. Ini tidak perlu pakai tanda kutip ya, karena dia integer. Kemudian terakhir yang ini bisa kalian cut, kalian pindahkan ke tambah ya, koma. Jadi ini nantinya kita akan pindahkan filenya di folder ini ya. Sekarang kalian di helper, kita tangkap dengan sebuah variabel $move. Kalian copy, scroll ke bawah. Ini ya, $move. Jadi sekarang function ini sudah bisa digunakan di beberapa form lainnya. Misalkan kalau kita buat form upload file untuk file PDF, tinggal ini nanti kita ganti menjadi PDF. Kemudian kalau ukurannya mau diperbesar, ya ini tinggal kita ganti. Sekarang kita uji coba ya, seharusnya tidak ada error. Kita refresh, kita pilih foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Submit, ya berhasil ya. Tapi ada yang ingin saya rubah kembali, yaitu di function tambah ini. Kalau sekarang kondisinya itu fotonya wajib di upload, kita akan buat fotonya itu tidak wajib di upload. Jadi misalkan user tidak mau ada fotonya ya yang di upload, sini perlu kita buat sebuah kondisi, if jika $_files foto, kemudian kita ambil errornya ya, error sama dengan 4. Jadi kalau errornya sama dengan 4 itu berarti user tidak mengupload foto.
dolar foto sama dengan 0. Tapi kalau dia mengupload foto, baru kita jalankan function upload. Jadi ini bisa di delete. Kita refresh. Sekarang kita coba kalau user tidak upload foto. Submit. Jadi sekarang meskipun tidak diupload fotonya, itu datanya tetap bisa dikirim ya. Oh ya, ini database-nya sudah saya hapus ya. Jadi kalau kalian mau hapus database, kalian klik nama tabelnya user, kemudian operasi, dan pilih ini ya, kosongkan tabel atau truncat supaya database-nya bersih ya, karena kemarin saya lupa backup database-nya. Kemudian jangan lupa juga hapus file fotonya di sini, bersihkan ya. Jadi sekarang kita akan tampilkan datanya ya di halaman user, atau kita bersihkan ya sama-sama. Ini operation, kemudian kosongkan truncat. Bedanya truncat sama empty, kalau truncat nanti ID-nya mulai dari 1 kembali ya. Tapi kalau empty, ID-nya itu berlanjut. Misalkan tadi ID terakhirnya 3, dia akan berlanjut menjadi 4. Ini perlu kalian bersihkan, karena kemarin pada saat kita uji coba, ada beberapa data yang nama filenya itu terkirim ke database, tapi gambarnya tidak berhasil di-upload. Atau ada gambar yang berhasil di-upload, tapi namanya kita lupa kirim ke database ya. Jadi kita input ulang 2 buah data ya. Yang satu ada fotonya, dan kedua tidak ada fotonya. Karena kalau kalian tidak bersihkan, nanti bermasalah pada saat kita hapus file ya. Pada saat nanti kita mau melakukan edit. Ini 1, 2, 3 ya. Sekarang kita buat pengambilan data ya di halaman index. Di PHP tab $query sama dengan select bintang from user, order by, ini saya lupa ID-nya, order by ID user ya, ID user descending. Kemudian kita jalankan query-nya, $result sama dengan mysqli underscore query. Yang pertama koneksi ya, $koneksi, kemudian yang kedua adalah $query-nya atau jalankan query-nya. Seperti biasa kita akan buat variabel kosong ya, $user sama dengan ini array kosong, dan kita buat pengulangan while $data sama dengan mysqli underscore fetch assets ya, ini ya, fetch assets, kemudian diambil dari $result. Ini penjelasannya sudah pernah kita jelaskan ya
pada saat kita buat PHP CRUD. Kemudian $prodi, $user ya. Kita isi dengan $data. Sekarang coba kita lihat isinya. Vardam $user. Kita refresh. Ya, datanya sudah berhasil diambil ya. Tinggal kita cetak datanya. Di sini. Kalian buka Bootstrap. Kita cari tabel ya. Docs. Ctrl K table. Nah, ini kalian copy dan paste di sini. Untuk tr-nya ini kalian simpan saja satu ya. Yang pertama nomor, kemudian username, nama, username, nama, role, dan foto ya. Role, foto, kemudian aksi. Sekarang kita buat pengulangannya ya. PHP tab for each $user as $row. Ya, ini juga sudah saya jelaskan ya di PHP CRUD. And for each. Oh, ini lupa ya. PHP tab $i sama dengan 1. Ini bisa dihapus. Ini ganti saja dengan td. PHPE $i ++. Kemudian ini PHPE $row. Yang pertama tadi username ya. Kemudian yang kedua nama, role, ini foto dan aksi. Untuk foto kita cetak dalam img ya, img tab. Kemudian src nya kita panggil dulu base url ya, $base url, kemudian /assets, atau ini kita buat dua kondisi ya, php tab if. Jadi kita akan periksa apakah fotonya tuh ada atau tidak. Jadi jika $fotonya ada, kita cetak fotonya. Kalau tidak ada, kita akan cetak foto default ya, tab and if. Jadi kalau $fotonya ada, kita ambil dari slash, kita ada ditambah ya, ini asset upload user slash, kemudian kita tambahkan dengan foto, row foto alt z. Untuk alt nya ini kalian bisa isi dengan nama user. Kemudian ini kita kasih width ya, supaya fotonya tidak terlalu besar. Kita kasih width 70. Sekarang kalau fotonya tidak ada, ini bisa kalian copy. Ini kita ambil dari, coba kita lihat di halaman tambah. Kayak ini. Kita bisa simpan foto default. Kita ganti src-nya. Save dan refresh.
Jadi kalau fotonya ada, dia akan cetak fotonya. Tapi kalau fotonya tidak ada, dia akan cetak foto default. Untuk role-nya, kita akan buat lagi kondisi di halaman tambah. Ini ya, kalau 1 berarti super admin, kalau 2 berarti admin ya. Karena ini kebetulan hanya 2, kita bisa buat operator ternary ya. Jadi role-nya sama dengan 1, berarti yang kita cetak adalah super admin. Selain daripada itu berarti dia admin. Refresh ya. Oh, ini tadi kita pilih keduanya super admin ya. Ini jaraknya terlalu dekat. Kita scroll ke atas. Ini delete ya. Kita scroll ke atas, kasih di sini ya, kelas MB3. Refresh. Sudah ada jaraknya. Kemudian kita perbaiki sedikit ini tabelnya. Kalian scroll ke bawah. Ini kalau kalian mau tabelnya itu ada background yang berbeda antara tiap baris, kita bisa copy saja kelasnya ini, tabel stripped, tambahkan di sini. Kalau saya refresh, jadi backgroundnya berbeda ya. Kita scroll lagi. Ini kita cari di sebelah ya, yang ini, border, supaya tabelnya ada bingkainya. Jadi kalian copy nama kelasnya tabel border. Refresh, sudah muncul garisnya ya. Kemudian di semua tabel itu wajib kalian bungkus dengan ini, responsive table. Kalau responsive table, nanti dia akan membuat tabelnya itu menjadi responsif. Jadi kalau tabelnya lebih panjang dari ukuran layout, dia akan munculkan macam ini ya. Ini kalau kalian perhatikan, tabelnya tuh offside ya, keluar dari kotak. Makanya kita harus buat dia menjadi responsif. Kalau ukuran layarnya lebih kecil daripada ukuran tabel, nanti akan muncul sebuah scroll bar di sini ya. Ini nama kelasnya ya ini. Ini kalian copy, kesimpan di sini. Jangan lupa kita tutup div-nya ya. Kemudian di save dan refresh. Jadi sekarang kalau saya perkecil, sudah muncul sebuah scroll bar ya. Berikutnya kita akan perbaiki lagi tampilan tabel kita. Kita akan menggunakan sebuah library supaya tabel kita itu lebih menarik ya. Kalian cari di Google, namanya data ini, database bootstrap 5. Kalian klik, kita scroll ke bawah, kita cari ya ini example, kalian klik ini ya example-nya. Jadi nanti dengan data table sini, itu dia akan otomatis menambahkan fitur pencarian. Misalkan kita ingin mencari data akuntan, kemudian berikutnya dia akan juga tambahkan entry per page ya, atau berapa data yang ditampilkan per page. Kalau misalkan 25, nanti dia akan munculkan sebanyak 25 baris data. Kemudian kalau datanya lebih dari 10, dia akan otomatis juga membuat fitur pagination. Kemudian dia akan juga menambahkan order ya. Misalkan kalau kita mau order umur ya, kalau kalian klik, otomatis dia akan order berdasarkan umur paling kecil. Kalau kalian klik satu kali lagi, dia akan order berdasarkan umur paling besar. Ini kalau kalian buat secara manual, itu lumayan ribet ya. Untuk membuat hal ini, kalian perlu download library-nya ya. Jadi kalian klik di bagian ini ya. Ada 3, 1, 2, 3. Ini perlu kalian copy.
Kita ambil saja semuanya. Ini untuk JavaScript ya, berarti kita simpan di footer, template, kemudian footer. Kita scroll ke atas, ya, kita simpan di sini. Kalian bisa komentar ya, data tables. Kemudian kita paste yang tadi linknya, tapi ini perlu kita bungkus dengan script, kemudian src. Kita copy langsung jadi 3 ya, 1, 2, 3. Ini di cut, ini juga cut, dan ini di cut. Setelah kita panggil library-nya, ini juga perlu kita tambahkan new data table di dalam script kita. Kalian scroll sampai di paling bawah ya, ini. Kemudian ini nama ID-nya ya, yang menjadi target dari tabelnya. Kalau kalian klik di HTML, nanti di sini ada ID-nya example. Jadi perlu kita tambahkan lagi ID-nya example di dalam tabel kita ya, di sini. Ini kalau di refresh dia sudah muncul ya, tapi perlu kita ambil lagi CSS-nya ya, ini CSS. Ini ada 2, jadi kalian copy keduanya. Kalau CSS berarti kita simpan di dalam header. Scroll ke atas, kita simpan di sini ya. Kemudian jangan lupa kalian bungkus dengan tag link. Ini alt shift bawah, cut. Ini juga di cut. Oh, ini dia turunnya. Supaya lebih rapi kita naikkan ke atas. Kalau di footer tadi ya, ini supaya kita rapikan ya, kita naikkan ke atas. Ini juga. Sekarang kalau kita refresh ya, tampilannya sudah menarik ya. Sudah ada kolom pencarian. Kalau saya cari 1 sampai 8, yang dia munculkan hanya data 1 sampai 8. Tapi fitur pagination-nya itu belum berfungsi ya, karena datanya itu masih kurang dari 10. Nah, kalau lebih dari 10, nanti dia akan buat secara otomatis. Kemudian ordernya juga sudah berfungsi. Kalau kalian klik, nanti dia akan urutkan mulai dari 2 ya. Di 2, 1. Ya, sekian untuk materi kali ini.